Informatika dan pembelajarannya. Materi Informatika kelas 8 semester 1. Berikut ini adalah materi informatika yang akan dipelajari. Inti materi. Bab 1 Informatika dan pembelajarannya. A. Informatika dan profil pelajar Pancasila. B. Cara belajar informatika. Z. 1. Materi tentang konsep informatika. 2. Belajar lewat kasus-kasus nyata. 3. Aktivitas yang dirancang pada setiap bab. 4. Pentingnya refleksi, memaknai, dan mengoneksikan. 5. Pentingnya minat dan motivasi. C. Kilas balik mata pelajaran informatika kelas 7. Bab 2 Berpikir komputasional. A. Fungsi. B. Himpunan dan sistem bilang. 1. Himpunan. 2. Sistem bilanganan. 1. Timbangan digital. 2. Tas dan logam mulia batang. 3. Analisis soal tas dan logam mulia batang dan kaitannya dengan timbangan digital. B. Konversi bilangan desimal menjadi bilangan biner dan oktal. 1. Konversi ke bilangan biner. 2. Konversi ke bilangan oktal. C. Konversi bilangan biner dan oktal menjadi bilangan desimal. 1. Konversi bilangan biner menjadi bilangan desimal. 2. Konversi bilangan oktal menjadi bilangan desimal. C. Algoritma. D. Struktur data. Bab 3 Teknologi Informasi dan Komunikasi. A. Perangkat lunak aplikasi dan fitur aplikasi. 1. Objek aplikasi. 2. Fitur aplikasi. A. Antarmuka aplikasi. B. Fitur cut, copy, dan paste. C. Screenshot dan snipping tools. 3. Studi kasus, analisis objek dan fitur aplikasi pengolah kata. Analisis bedah aplikasi pengolah kata. B. Pembuatan laporan. C. Merangkum narasi dari konten digital. D. Laboratorium maya. Sejarah. 2. Nova Labs. 3. The Concorde Consortium. Bab 4 Sistem komputer. A. Komponen sistem komputer. 1. Perangkat keras, hardware. 2. Perangkat lunak, software. A. Sistem operasi. B. Perangkat lunak aplikasi. C. Perangkat lunak pemrograman. D. Pengalamatan memori. 1. Sistem heksadesimal. 2. Pengalamatan memori dengan heksadesimal. C. Central Processing Unit. Bab 5 Jaringan komputer dan internet. A. Jaringan komputer. 1. Jaringan lokal. 2. Jaringan internet. 3. Konfigurasi jaringan komputer. 4. Routing pada jaringan komputer. B. Komunikasi data pada ponsel. C. Terhubung ke internet dengan aman. 1. Web phishing. 2. Setting keamanan pada browser. Bab 6 Analisis data. A. Pencarian data. 1. Pencarian data dengan fungsi lookup. 2. Pencarian data dengan fungsi reference. B. Visualisasi data. C. Peringkasan data. 1. Sumis dan kontis. 2. Pivot table 1 dimensi. 3. Pivot table 2 dimensi. D. Pengelolaan data. E. Studi kasus. 1. Tantangan pencarian data. 2. Tantangan peringkasan dan visualisasi data. 3. Tantangan pengelolaan data. Bab 7 Algoritma pemrograman. A. Eksplorasi lanjutan Scratch. 1. Kode control, input, dan variabel. 2. Kode custom block. B. Pengantar blok Ligens dan eksplorasi puzzle maze. C. Eksplorasi blok Ligens musik. D. Eksplorasi sprites dengan blok Li. E. Pengenalan pemrograman prosedural. 1. Variabel. 2. Percabangan. 3. Pengulangan.
F. Modul tambahan bermain dengan robot Ozobot. Bab 8 Dampak Sosial Informatika. A. Media sosial. 1. Klasifikasi media sosial. 2. Dampak media sosial. B. Mengkaji kritis informasi media sosial. 1. Mengembangkan pemikiran kritis. 2. Memeriksa sumber informasi. 3. Melakukan cek and recheck dari liputan lain. 4. Cek validitas gambar. 5. Gunakan akal sehat. C. Cyberbullying. 1. Perlakuan cyberbullying. 2. Tanya jawab seputar perundungan dunia maya. A. Bagaimana menentukan seseorang sedang dirundung atau masih dalam konteks bercanda? B. Dampak apa yang dapat diakibatkan oleh perundungan dunia maya? C. Bagaimana jika kalian dan teman kalian menjadi korban cyberbullying? D. Bagaimana kita menghentikan cyberbullying tanpa menghindari akses ke internet? E. Bagaimana cara mencegah informasi pribadi agar tidak digunakan untuk memanipulasi atau mempermalukan kita di media sosial? Bab 9 Praktik lintas bidang. A. Media interaktif lempeng bumi. 1. Media interaktif lempeng bumi. 2. Media interaktif lempeng tektonik Indonesia. B. Mesin hitung uang koin. C. Modifikasi tampilan mesin hitung uang koin. Tujuan pembelajaran. Pada bab ini, akan diajak merefleksikan kembali materi mata pelajaran Informatika kelas 7 dan mendapatkan gambaran umum mengenai materi yang akan dipelajari pada mata pelajaran Informatika kelas 8. Mari kita simak peta konsep informatika dan pembelajarannya. A. Informatika dan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Pernyataan ini memuat 3 kata kunci: pelajar sepanjang hayat, kompetensi global, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Profil tersebut dinyatakan dalam 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Melalui mata pelajaran informatika, akan membangun kebiasaan-kebiasaan baik yang menumbuhkan karakter warga digital yang baik pula, sebagai warga dunia nyata dan sebagai warga dunia maya. Belajar menumbuhkan toleransi dan saling menghargai teman yang beraneka ragam latar belakangnya. Hal itu tentu dilakukan karena kita meyakini bahwa semua makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa itu baik dan harus dihormati. Cara berkomunikasi yang baik dengan sesama juga menunjukkan akhlak yang mulia. B. Cara belajar. Belajar informatika tidak selalu menggunakan komputer. Belajar informatika juga tidak hanya sekedar memakai perangkat TIKA atau gadget, gawai atau perangkat komputer. 1. Materi tentang konsep informatika. Menyimak dan mempelajari terlebih dahulu mengenai materi yang dibahas dari bacaan atau media lain, kemudian kalian berlatih dengan aktivitas tertentu. Berlatih itu penting untuk lebih memahami konsep. 2. Belajar lewat kasus-kasus nyata. Konsep yang dijelaskan disajikan dalam bentuk kasus nyata terkait kehidupan sehari-hari. Sebuah kasus hanya mewakili satu kejadian dalam banyak kejadian yang sejenis. Mencari kesamaan, pola, yang melatar belakangi suatu kasus agar dapat menyelesaikan kasus sejenis dengan mudah. 3. Aktivitas yang dirancang. Aktivitas pembelajaran informatika dirancang pada setiap tahapan, bukan hanya sebagai kegiatan fisik, tetapi juga kegiatan olah pikir. Beberapa kegiatan disebut sebagai starter untuk memulai. Kegiatan memulai ini penting
karena akan membuka pintu untuk mendalami konsep dan menjadi syarat dalam melakukan aktivitas selanjutnya. 4. Pentingnya refleksi, memaknai, dan mengoneksikan pengalaman. Melakukan koneksi dan pengendapan pada materi-materi yang diberikan, dengan materi yang pernah dipelajari, bahkan bukan hanya materi pelajaran informatika. Melalui pengendapan dan mengoneksikan ini, diharapkan apa yang telah dipelajari akan tertanam dan tidak mudah dilupakan, serta dapat dipakai sebagai modal dalam memakai informatika sebagai bagian penyelesaian persoalan sehari-hari. 5. Pentingnya minat dan motivasinya. Informatika perlu dipelajari oleh semua orang karena saat ini hampir semua orang membutuhkan berinteraksi lewat perangkat TIK. Misalnya, betapa mudahnya melakukan komunikasi lewat ponsel. Ponsel pintar adalah sebuah komputer kecil yang tersembunyi. Kita tidak merdeka jika hanya menjadi pengguna. Bangsa Indonesia perlu untuk menjadi pencipta peralatan, sistem komputasi yang ikut membuat kehidupan lebih sejahtera dan bahagia. Untuk itu, penting belajar informatika agar dapat tidak sekedar menjadi computationally literate, tetapi juga ikut menciptakan computational artefak, perangkat keras, perangkat lunak, karya TIK kreatif buatan bangsa Indonesia, bukan hanya menjadi pengguna TIK saja.